Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami para hamba Tuhan dan pendoa syafaat yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik di Menara Doa Segala Bangsa. Saya Pendeta Yeskiel Hebron dengan semua hamba Tuhan dan para pendoa syafaat di Menara Doa Segala Bangsa menyambut dengan hangat untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara, baik yang pertama kali bergabung lewat ruang Zoom maupun lewat channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Saudara, hari-hari ini kita perlu terus mengawal dan mendoakan negara kita dan bangsa kita supaya wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, agar tidak meremehkan wabah ini dan benar-benar bekerja sama untuk melakukan atau menjalankan protokoler kesehatan, ya, sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak semakin menjadi-jadi. Dan ini saudara butuh benar-benar pengawalan doa daripada kita sebagai pendoa syafaat serta penjaga kota dan bangsa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan malam ini hambanya Pak Pendeta Johan Irawan akan menyampaikan firman buat kita. Waktu kami persilahkan. Silakan Pak. Shalom semua Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan bagi kita semua yang ada di dalam program ini dan juga yang menonton video maupun mendengarnya. Kiranya Tuhan memberkati semua kita di dalam situasi apapun kehidupan kita saat ini. Saudara kasih, ada satu tema yang saya pikir cukup menarik dan juga hampir semua orang Kristen berpikir hal yang sama sehingga kelihatannya gampang-gampang mudah dipahami, namun ternyata banyak pendapat yang berbeda sesungguhnya dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Sebab itu saya tertarik dan tertantang untuk mengangkat tema ini yang saya kasih judul Mereka Bukan Keturunan Ismail. Mengapa demikian saudara? Karena saya tertarik membaca kisah tentang Abraham, Sarai istrinya dan gundiknya Hagar serta dua putra mereka, yaitu yang pertama Ismail dan Ishak. Saya melihat dari Kejadian pasal 16. Jadi kita hanya di sekitar kitab Kejadian, khususnya kitab Kejadian pasal 16 saudara kasih. Ya, kita langsung saja. Saudara, kita semua sudah mengerti kisahnya seperti apa ya. Jadi mulai dari ayat yang pertama bahwa Abram tidak punya keturunan. Tapi dia mempunyai seorang hamba perempuan dari Mesir yang bernama Hagar. Kalau kita perhatikan dari mana dia punya hamba perempuan dari Mesir itu yang diberikan oleh Firaun kepada Sarai, istri Abram, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 16. Karena Firaun begitu kagum dan terpesona kepada kecantikan Sarai, sehingga dia memberikan banyak sekali harta benda termasuk budak-budak laki-laki dan perempuan. Di antaranya budak-budak itulah termasuk di dalamnya Hagar. Nah, saudara kasih, kita melihat di sini. Ya, mengapa saya katakan itu menarik perhatian? Karena apa? Kita tahu bahwa Abram dan Sarai tidak punya keturunan, saudara. Sebab itu apa? Sarai istri Abram memberikan gundiknya kepada suaminya Abram. Rupanya saudara kekasih, hal-hal yang dilakukan oleh Sarai ini sudah menjadi tradisi di Timur Tengah kuno. Ya, jadi zaman dahulu sudah biasa ketika seorang ibu tidak bisa mempunyai keturunan kepada suaminya, lalu dia akan memberikan budak perempuannya kepada suaminya, dan di saat budak itu hamil atau melahirkan punya anak, anak itu akan diakui sebagai anak kandung oleh si empunya budak, karena budak tidak punya hak sama sekali. Semua hidupnya adalah di tangan tuannya. Sebab itulah kita percaya bahwa ketika Sarai menggunakan hak seperti itu, kita percaya bahwa dia berharap ketika Hagar hamil punya anak, itu adalah anak dia.
Ya, jadi dia ambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, dan diberikannya kepada suaminya Abram. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, kita sudah tahu siapa itu Abram, yang kemudian disebut sebagai Abraham, yaitu bapa segala bangsa. Tapi saudara, karena dia tidak punya keturunan, lalu dia menghampiri Hagar atas pemberian istrinya. Di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 6b sampai 7, Sarai ternyata menindas Hagar. Sehingga budaknya itu Hagar melarikan diri, meninggalkannya, lari ke arah dekat mata air di jalan menuju ke Syur. Karena kita perhatikan baik-baik, waktu itu Hagar sudah hamil dan dia dengan sombongnya ternyata dia tidak mau memberikan nanti keturunannya kepada Sarai. Dia ingin memilikinya sendiri. Ya, Hagar mengandung dan memberikan keturunan kepada Abram. Karena dia sudah merasa mampu memberikan keturunan kepada Abram, Hagar pun memandang rendah kepada nyonyanya Sarai. Tentu saja Sarai, saudara kekasih, istri Abram, tidak senang dipandang rendah seperti itu oleh hambanya sendiri. Setelah dia berdiskusi panjang dengan suaminya Abram, Sarai memilih untuk menindas budaknya itu, Hagar. Ya, padahal saudara kekasih, kita sebagai orang percaya, kita harus bisa menahan amarah kita dalam kondisi seperti apapun. Tetapi sayang Sarai tidak dapat menahan rasa amarahnya. Padahal kita tahu di dalam Alkitab banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajar tentang kesabaran, tentang menahan amarah. Tetapi cukuplah kita mengetahui dari kisah ini, apa yang dilakukan Sarai cukup buruk, sehingga Hagar memilih untuk meninggalkan nyonyanya, majikannya. Lalu saudara, di ayat yang pasal 16 ayat yang ke-9, malaikat Tuhan muncul kepada Hagar dan berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kejadian pasal 16 ayat 11 sampai 12 selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya. Ada satu kata yang menarik perhatian kita di sini, yaitu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Dalam bahasa aslinya, keledai liar adalah pere. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub pasal 24 ayat 5, ada penjelasan tentang keledai liar. Ternyata arti keledai liar sesungguhnya adalah mandiri, orang yang sanggup berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Jadi konotasi negatif tentang kata keledai liar salah, saudara ya. Kalau kita bandingkan dengan kitab Ayub pasal 24 ayat 5, bahwa itu artinya orang yang mandiri, yang mencari usahanya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Itulah dia Ismail kelak. Dan terbukti kemudian Ismail hidup mandiri. Dia mandiri dengan tenaganya, dengan kekuatannya. Dan dia sebagai seorang pemanah yang hidup di gurun, yang sanggup menghidupi keturunannya. Lalu selanjutnya saudara, kehidupan Ismail dimulai ketika Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan di padang gurun atau El Roi. Kita bisa bayangkan betapa lelah dan tersiksanya Hagar yang saat itu sedang hamil dengan kandungannya yang berat, yang melarikan diri, berada di padang gurun. Tentu saja Hagar membutuhkan pertolongan. Di sanalah Allah menyatakan bahwa ia mendengar keluh kesah Hagar dan memberikan nama anak yang telah dikandung oleh Hagar dengan nama Ismail, artinya Allah mendengar. Jadi semua keluhan Hagar itu dia tumpahkan kepada Allah, dan Allah mendengar dan memberikan nama anak yang telah dikandung oleh, yang lahir oleh Hagar itu dengan nama Ismail. Selain itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah juga memberikan janji yang sangat baik bagi Ismail.
Saudara kekasih, seperti tadi kita sudah tahu tentang istilah keledai liar ya. Sesungguhnya keledai liar di padang gurun mereka keluar untuk bekerja, mencari apa saja di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Ya, itu ada termaktub definisi itu, keterangan itu dalam kitab Ayub pasal 24 ayat 5. Hagar, saudara kekasih, dia percaya pada semua janji Allah dengan iman yang tegar. Hagar akhirnya kembali kepada Sarai nyonyanya. Padahal dia tahu hidup dia tidak akan lagi biasa-biasa seperti dulu. Karena dia akan terus ditindas oleh nyonyanya Sarai. Tetapi ketika anaknya Ismail lahir sesuai dengan janji Allah, saat itu Abram sudah sangat lanjut, berumur 86 tahun. Kejadian pasal 16 ayat 16, saudara kasih. Ismail diperhitungkan Allah untuk tetap mendapat berkatnya yang berlimpah. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 20, Allah berfirman, dia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Dia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena apa? Karena Ismail adalah anaknya Abraham, bapa orang beriman. Orang yang sudah dipilih Allah dari kampung halamannya, saudara ya, di Ur Kasdim sana, untuk pergi ke tanah perjanjian, untuk menciptakan, menghasilkan keturunan-keturunan yang kelak menjadi umat kepunyaan Allah. Lalu saudara, 13 tahun kemudian, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai janji Tuhan kepadanya. Ya, dia bernama Ishak. Dibuat Tuhan, diberkatilah. Nah, saudara kekasih, bahwa anak perempuan pada saat perayaan besar, anak Ishak disapi oleh orang tuanya, mereka membuat satu pesta yang besar, kenduri besar. Lalu di situ terlihatlah bahwa bagaimana Ishak dipermainkan oleh Ismail. Penghinaan, ya, di dalam Kejadian pasal 21 ayat 9. Sarah melihat anaknya dihina, ya, dalam bahasa Inggris dikatakan mocking. Kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani disebut metzakeh. Artinya penghinaan, pelecehan, menertawai atau mengganggu dan segala macam. Kata-katanya yang berkaitan dengan pelecehan dan segala macam. Sarah tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ismail tadi. Sehingga dia meminta kepada suaminya agar perempuan hamba itu bersama anaknya Ismail kau usir keluar. Lalu berat hatilah Abraham, sehingga dia memohon kepada Allah di dalam hati, kiranya Ismail berkenan di hadapanmu ya Allah. Tetapi Allah berfirman kembali kepada Abraham, bukan dia, tetapi Ishaklah yang akan menjadi ahli warismu. Puji Tuhan. Nah, jadi jangan sebal hatimu, kata Allah kepada Abraham, karena dalam segala hal kau harus mengikuti, mendengar apa perkataan Sarah. Sebab keturunanmu itu adalah keturunan dari Ishak. Kemudian Ismail dan Hagar pergi. Dan dia menjadi seorang pemanah di padang gurun. Dan dalam Kejadian pasal 21 ayat 20. Kemudian ibunya mencarinya, seorang istri yang juga berasal dari Mesir. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Hagar adalah perempuan berasal dari Mesir. Lalu anaknya Ismail juga diberikan oleh ibunya seorang istri yang berasal dari Mesir. Jadi kita sudah mendapat dua kata, Mesir dan Mesir. Baik, kita melanjutkan kembali. Mesir dan Mesir, saudara kekasih ya. Lalu kita loncat ke dalam Kejadian pasal 25 ayat 9. Kita lihat di dalam Alkitab, kita cepat saja saya lompat-lompat.
pasal 25 ayat 9. Nah, di sini dikatakan mulai dari ayat ke-7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Dan dia meninggal, mati pada telah putih rambutnya dan suntuk ya umurnya. Maka dia dikumpulkan pada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, saudara perhatikan di ayat 9. Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron. Nah, kita tahu di situ jugalah Sarai atau Sarah meninggal dan dikuburkan di situ. Jadi suami istri Abraham dan Sarah dikuburkan di gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het, itu di sebelah timur Mamre. Kalau kita lihat di peta Alkitab itu tidak begitu jauh dari kota Hebron. Puji Tuhan. Jadi disitulah dia diberkati. Nah, saudara kekasih, ingat baik-baik ya. Allah sudah menjanjikan bahwa Ismail akan diberkati. Dan benar keturunan Ismail diberkati. Ya saudara, tapi sayang di dalam Alkitab kita lihat tidak ada lagi cerita yang panjang lebar tentang Ismail. Terlebih lagi keturunannya. Tetapi ada sekilas-sekilas kita bisa dapat, kita bisa kutip dari beberapa kitab di Alkitab ayat-ayat. Kita bisa lihat beberapa keturunan Ismail yang juga bercampur dengan orang-orang Israel, keturunan Ismail. Nah, saudara, mengapa ini menarik? Karena apa? Secara jelas Alkitab mengatakan, ya, keturunan Ismail itu tinggal di mana, saudara? Coba kita lihat keturunan Ismail, anak Abraham di ayat pasal 25 ayat 18, Kejadian. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi, Ismail tidak pernah tinggal di Arab Saudi, apalagi di Mekah. Dia tinggal di sebelah timur ke arah Asyur. Timur Mesir ke arah Asyur, bukan selatan Mesir. Ingat baik-baik Bapak Ibu, saudara, mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Dan lagi ketika Abraham meninggal dunia, Ishak dan Ismail turut menguburkannya. Saudara, kalau dia tinggal di Mekah, tinggal di Saudi Arabia, maka dibutuhkan waktu kira-kira 1 tahun. Kalau naik onta atau naik kuda, baru bisa sampai ke Hebron, ke kuburan Abraham bapaknya. Padahal kita tahu, orang-orang percaya pada waktu itu, kalau mati dikubur itu nggak sampai 1 hari. Mati pagi, hari itu juga dikubur. Bagaimana kita tahu bagaimana Yesus mati langsung dikubur pada hari itu juga. Nah, jadi kita percaya bahwa tidak mungkin, mustahil. Pertama ya, mustahil Ismail tinggal di Mekah. Oke, puji Tuhan. Jadi dari sini berdasarkan Alkitab kita pegang baik-baik bahwa Ismail tinggal di sebelah timur Mesir ke arah Syur. Asyur, ingat baik-baik Bapak Ibu. Asyur itu terkenal dengan kota Niniwe, tempat Nabi Yunus pernah menginjil, memberitakan kabar baik Allah kepada raja di sana, ya, di kota Niniwe. Nah, itu kalau sekarang kira-kira letaknya di wilayah Irak bagian utara, antara jalan ke Syria menuju Irak. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah jelas bagi kita semua bahwa Ismail tidak pernah tinggal di Arab Saudi, sebagaimana tuntutan dari orang-orang di seberang sana, di sebelah kita, ya. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Ismail tinggal di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, kalau dia tinggalnya masih di dekat situ, mau ke kuburan bapaknya dekat sekali, ya, tidak beberapa hari. Mungkin beberapa jam saja dengan naik kuda atau onta bisa sampai. Nah, makanya saya percaya apa yang dikatakan Alkitab bukan yang dikatakan orang-orang lain dengan tidak ada dasar buktinya.
Sebab itulah saya suka mengangkat tema ini agar semua kita terbuka hatinya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itulah yang benar, bukan apa yang diklaim oleh orang tanpa ada bukti apapun. Mengapa ada kisah terjadi Ismail dikatakan keturunan dari orang sebelah kita, orang seberang kita? Saudara kekasih, saya buka buku-buku kuno, saya buka di ensiklopedia. Ternyata saudara, pada sekitar abad ke-8 ada seorang pastor Katolik yang berani berkata, karena waktu itu Eropa sedang terancam, ya, bangsa-bangsa Arab, umat Islam sedang mau menyerbu ke Eropa. Dalam ketakutannya itu, Vatikan mengeluarkan pernyataan. Seorang pastor Katolik berkata pada abad ke-8 bahwa Islam adalah saudara kita dari keturunan Ismail. Dan sejak itulah dipegang perkataan itu. Sejak itulah. Jadi kita sendiri orang Kristen ternyata yang memberikan klaim, memberikan hak kepada bangsa lain, agama lain untuk percaya bahwa mereka adalah keturunan Ismail. Nanti kita akan bahas satu persatu mengapa mereka mau disebut keturunan Ismail. Padahal Alkitab sendiri tidak ngomong seperti itu. Nah, ini berbahaya nih memang kadang-kadang pastor zaman dulu tanpa ada data berani ngomong ya enggak. Ada lagi dia berkata, seorang pastor di Irlandia pada abad ke-9 bilang, apa yang dia katakan, usia bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Kan sekarang menjadi tertawaan, ternyata usia bumi ini sudah jutaan tahun. Ya, betapa memalukannya ilmu pengetahuan pastor-pastor itu. Entah dasar apa dia berkata, bumi ini berusia 6.000 tahun. Pada waktu itu dunia belum mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ya kita terima aja dunia percaya. Tapi sekarang menjadi tertawaan seluruh orang-orang yang pintar. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat mengapa saya menuntut hal ini. Bahwa kita bukan satu keturunan dengan mereka. Nah, karena apa? Kita tahu ada 3 poin penting di sini. Kita menerima Roh Kudus karena kita merupakan keturunan Ishak. Itu sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, kepada istrinya Sarah. Ya, jadi Ismail bukan. Ismail itu dikatakan oleh Allah sebagai anak perhambaan. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, yang satu lagi anak perhambaan. Itulah Hagar. Sebab itu saudara, saya bisa melihatkan pada kita semua ada 3 poin yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan saat malam hari ini. Yang pertama, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwa Ismail dan keturunannya tinggal di sebelah timur Mesir ke jalan menuju Syur atau Asyur. Sekarang dikenal sebagai Syria dan Irak Utara. Kita tahu ada kota Niniwe yang besar, di mana Nabi Yunus pernah bekerja di sana melayani. Bagaimana mungkin saat Abraham meninggal, kedua anaknya bisa menguburkan dia seandainya Ismail itu tinggal di Mekah? Perkiraan saya dibutuhkan waktu berbulan-bulan, mungkin 1 tahun bagi Ismail untuk sampai ke Hebron. Kalau dia naik onta, naik kuda, belum lagi di tengah jalan, umpamanya bertemu dengan perampok. Ya, perampok di jalanan, belum lagi kalau ada badai gurun. Jadi kita bayangkan satu hal yang sangat mustahil jika dikatakan Ismail dan Abraham tinggal di Mekah dan kemudian membangun Ka'bah. Impossible ya, mustahil. Lalu sekali lagi yang kedua saya bisa katakan bangsa Arab itu bukan keturunan Ismail. Sebab Ismail dan Abraham tidak pernah tinggal di Mekah, apalagi mendirikan Ka'bah. Sebagaimana yang mereka klaim selama ini dengan mengatakan ada makam Ibrahim atau Abraham di Mekah. Nah, sebagai orang Kristen kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan-perkataan orang atau klaim-klaim orang. Seperti klaim yang dilakukan terhadap tanah perjanjian oleh Palestina dan seluruh dunia memaksa Israel untuk keluar dari tanah Palestina.
Karena itu tanah milik Palestina, bukan milik orang Israel. Padahal kita tahu Abraham yang diberikan tanah itu kepada keturunan-keturunannya. Dan itulah milik orang Israel. Ketika Abraham datang ke tanah Kanaan pertama kali, di situ belum ada bangsa Filistin. Bangsa Filistin baru datang kemudian beberapa tahun setelah orang Israel menjadi budak di Mesir. Setelah kematian Yusuf, mereka semua menjadi budak di Mesir. Lalu Musa membebaskan mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, pada waktu mereka kembali itulah di situ bangsa Palestina sudah ada. Dari mana asal-usul bangsa Palestina? Alkitab mengatakan bahwa orang Palestina itu berasal dari Pulau Kaftor. Pulau Kaftor di Laut Tengah itu dulu bernama Pulau Kaftor, sekarang bernama Pulau Kreta di Yunani. Mengapa orang-orang Palestina, orang-orang Kaftor datang ke Filistin, ke Kanaan? Karena di situ terjadi gempa bumi dan perang antar bangsa di Yunani yang tidak ada hentinya. Sebab itu mereka mencari tanah negeri yang aman. Dan mereka menemukan tanah Kanaan yang kosong. Sebab bangsa Israel sudah pindah ke Mesir. Hidup di dalam perbudakan kemudian. Nah, disitulah saudara kekasih, kita bisa katakan, tidak mungkin Abraham atau Ibrahim punya makam di Mekah. Saudara kekasih ya, tidak mungkin Ismail dan Abraham punya kuburan di Mekah. Lalu, mengapa mereka menuntut klaim mereka berasal dari keturunan Ismail yang kemudian dari Abraham? Karena apa saudara? Karena ada janji berkat Allah yang berlimpah atas Abraham dan Ismail. Mereka mau mengklaim itu semuanya menjadi milik keturunannya. Padahal sesungguhnya mereka bukan. Saudara kekasih sudah tahu di Alkitab dikatakan, nabi-nabi dan rasul-rasul itu semuanya berasal dari tanah Israel. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Jadi nggak ada bangsa lain, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Cina, bukan bangsa Korea, Jepang, atau siapapun yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Tetapi bangsa Yahudi. Perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22. Inilah yang memberi saya keyakinan dan keteguhan bahwa cuma ada keselamatan bagi manusia datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa-bangsa lain, bukan juga dari bangsa Arab, bukan juga dari bangsa Mesir dan sebagainya. Hanya ada, kata Yesus, dari bangsa Yahudi. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat orang-orang Ismail, keturunan Ismail itu tidak jahat-jahat banget selama hidup berdampingan dengan Ishak. Mereka juga banyak yang bekerja, banyak yang bergabung, banyak yang menolong orang-orang keturunan Ishak. Karena mereka bersaudara dari bapak yang sama, Abraham. Ingat baik-baik saudara, bagi orang Timur Tengah dan umumnya orang-orang di Indonesia, yang diperhitungkan orang adalah darah dari bapak. Fraternity, bukan darah dari ibu. Bukan maternity. Jadi kita melihat di sini bahwa apa saudara? Abrahamlah yang menjadi bapak mereka. Jadi Ismail bukan saudara tiri kita, tetapi saudara kandung, karena bapak dia sama dengan bapaknya Ishak. Selama ini orang Kristen selalu berkata, oh dia saudara sepupu kami, keturunan Ismail. Sungguh salah kita berkata demikian. Kesalahan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Bahkan ketika saya mulai mendalami Alkitab dan rindu untuk menjadi hamba Tuhan, lalu saya semakin paham. Ya, saya meninggalkan agama saya yang lama, lalu saya menjadi seorang Kristen, dan saya sadar bahwa inilah keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi saya pandang Ismail juga bukan musuh kita, saudara. Melainkan dia adalah keturunan yang sama Abraham. Lalu Ishak anaknya Abraham juga.
tapi beda ibu. Nah, ya baik-baik Bapak Ibu, perbedaan ibu, kalau satu ayah itu masih dianggap kandung. Saudara ya, yang dihitung adalah keturunan ayah, bukan keturunan ibu. Seperti anak-anak Presiden Soekarno, ya, mereka terdiri dari beberapa ibu, tapi mereka bersaudara karena mereka percaya mereka keturunan dari bapak yang satu, umpamanya ya. Kita tahu dari benih Soeharto. Jadi orang Timur Tengah dan khususnya orang di Indonesia percaya bahwa keturunan ayah itulah dia, saudara kandung kita, bukan keturunan ibu yang menjadi saudara kandung. Jadi oleh sebab itu saya memberikan kesimpulan ada 3 poin tadi, bahwa tidak mungkin, yang paling utama, tidak mungkin Abraham dan Ismail diklaim oleh tetangga kita sebagai pendiri Ka'bah, pendiri kota Mekah ribuan tahun, mungkin sekitar 1850 tahun yang lalu. 1850 tahun sebelum Masehi. Maksud saya tinggal tambahin 2020 lagi. Jadi kira-kira 3.000 hampir 4.000 tahun yang lampau. Jadi mustahil, saudara kasih ya. Mustahil, karena Alkitab cuma mencatat perjalanan ke Arab dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia. Selama 2 tahun dia berkunjung ke Arab dan menginjil di sana. Itu saja, saudara. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang Arab. Dan Romawi juga tidak pernah mencatat tentang wilayah Arab. Kenapa? Karena memang daerah itu sangat terpencil dan penduduknya hampir tidak ada, dan hasilnya pun nyaris tidak ada gunanya. Jadi Romawi tidak pernah masuk ke tanah Arab. Saudara kekasih, nah makanya kita menolak klaim yang mengatakan Ismail dan Abraham yang membangun Ka'bah. Sebab itu saudara, sebab itu mengapa? Nah, sebab itulah dia, saya katakan tadi di sini, bahwa kita menolak mereka sebagai keturunan Ismail. Karena Ismail adalah saudara kita, saudara kandung yang tinggalnya di sebelah timur Asyur, sebelah timur Mesir. Jadi bertetangga dengan Ishak. Mereka bersaudara, bertetangga, keturunan yang sama, satu rumpun yang sama. Karena bapaknya sama. Mengapa dikatakan dia keturunan keledai liar? Karena dia adalah orang yang mandiri, yang sanggup memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Karena saudara, ketika dia diusir oleh Sarai dan Abraham, mereka bisa hidup mandiri dan sampai punya berapa keturunan? 12 keturunan kata Alkitab akan menjadi raja. Ya, bukan raja-raja yang sekarang, tapi raja-raja di zaman dulu. Raja-raja yang hidup di sekitar Asyur itu, saudara ya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita yang sudah mengerti firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab itulah yang kita pegang. Bahwa kebenaran yang sejati hanya terdapat di dalam Alkitab. Sebab itu stop kita berkata hari ini. Kita mendoakan kaum Kedar, kaum Nebayot. Karena itu adalah anak-anaknya Ismail. Bukan anak-anak yang tinggal di Saudi Arabia sekarang. Kalau kita mau mendoakan mereka, doakanlah orang-orang Saudi Arabia. Langsung katakan, jangan katakan keturunan Nebayot atau keturunan Kedar, keturunan Abdel dan segala macam. Bukan, karena itu adalah anak-anak keturunannya Ismail. Bahkan salah satu anaknya Ismail, Mahalalat, itu kawin sama Esau, menjadi istri ketiganya Esau. Menunjukkan betapa dekatnya mereka. Ingat, Esau siapa? Esau adalah saudara kandungnya Ishak. Ya, kalau bisa Mahalalat anaknya Ismail kawin sama Esau, berarti mereka bertetangga dan sangat akrab. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mencerna dan berpikir secara waras, bahwa kita hanya berpegang kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bukan berdasarkan asumsi-asumsi atau anggapan atau klaim yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain.
Sebab itu kita katakan kita bersaudara di dalam keturunan Adam dan Hawa. Selebih itu tidak. Bukan keturunan Ismail. Bukan keturunan Abraham. Karena itu sudah keterlaluan menuntut. Mengapa mereka menuntut? Tadi saya sudah katakan. Karena Allah menjanjikan berkat yang luar biasa kepada Ismail dan semua keturunannya. Puji nama Tuhan. Kiranya saudara kekasih semuanya yang mendengarkan renungan ini diberkati oleh Tuhan, dan kita semakin menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Berpeganglah teguh kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab, satu-satunya firman Tuhan yang dinyatakan kepada umat manusia, bukan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa untuk berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Bapa di dalam surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih karena Engkau telah membuka mata hati kami lebih dalam lagi untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu yang selama ini kami anggap adalah suatu kebenaran. Ternyata kami pahami itu adalah suatu kesalahan. Melalui firman-Mu yang hidup, Alkitab, dari kitab Kejadian ini kami bisa melihat dengan jelas siapakah Ismail, siapakah Abraham, siapakah Ishak yang sebenarnya. Dan dari situlah kami tahu bahwa Hagar dan juga istri Ismail adalah orang Mesir yang tinggal di tanah Syur, yaitu sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Kiranya berkat firman ini membuka hati kami, memberikan kami penerangan yang lebih jelas lagi siapa sebenarnya keturunan Ismail itu. Satu topik yang kami anggap cukup menarik sehingga kami mengerti siapakah kami ini dan siapakah tetangga kami yang mayoritas ini. Ternyata mereka bukan keturunan Ismail. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, bertahtalah ya Roh Kudus atas hidup kami, terangi kami terus untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu sampai ke segala bangsa dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kiranya setiap kami benar-benar dipakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan ya Tuhan. Berkatilah dan jauhkanlah kami dari segala malapetaka, khususnya COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk semakin mengenal firman-Mu, mengenal Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya kepadamu kami mengucap syukur ya Allah, sumber penerang kami yang memberikan kami pertolongan di dalam setiap saat, setiap waktu. Berkatilah semua kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berkatilah juga bangsa kami ini, Indonesia, yang kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan terjadilah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Setiap kita orang percaya berkata bersama-sama, amin.